Lionel Messi bakal sabet Ballon d'Or 2025. Pencundangi Dembele dan Lamine Yamal dengan kelas sejati. Sudah cukup orang bilang Messi habis. Sudah cukup dunia meragukannya hanya karena ia tak lagi berlari di Eropa. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2025 justru jadi panggung baru bagi Lionel Messi, sang maestro abadi yang kini digadang-gadang akan menyabet Ballon d'Or ke-9-nya. Dan luar biasanya lagi, ia melakukannya dengan cara yang, ya, khas Messi. Tenang, jenius, dan mematikan. Bahkan nama-nama muda seperti Ousmane Dembele dan Lamine Yamal pun tampak seperti anak sekolahan di hadapan seorang profesor sepak bola. Banyak yang bilang waktu tidak bisa dikalahkan. Tapi Messi, ia tidak bertarung melawan waktu, ia menari bersama waktu. Di saat para pemain seusianya mulai pensiun, masuk ke dunia kepelatihan, atau sibuk jadi pundit, Messi masih menjadi jantung timnya, baik di Inter Miami maupun timnas Argentina. Lihat bagaimana ia membawa Inter Miami melangkah jauh di kompetisi besar. Lihat bagaimana ia memimpin Argentina di Copa America. Bukan hanya tampil, Messi masih menentukan, masih mencetak gol-gol penting, masih mengatur tempo permainan, masih membuat kita semua berkata, ini manusia atau sihir yang hidup. Tak bisa dimungkiri, Dembele dan Lamine Yamal adalah talenta luar biasa. Dembele punya kecepatan dan skill yang mematikan. Yamal, si bocah ajaib dari La Masia, bahkan disebut-sebut sebagai Messi baru. Tapi kenyataannya, Messi lama masih terlalu luar biasa untuk digantikan. Dembele, kadang on fire, kadang off. Terlalu sering cedera. Terlalu sulit ditebak. Sementara Yamal masih butuh waktu, masih belajar bagaimana caranya bersinar konsisten. Dan di tengah-tengah euforia dua nama ini, Messi datang pelan-pelan, lalu merebut sorotan dengan caranya sendiri. Tak banyak bicara, tapi aksinya di lapangan bicara lantang. Jika benar Messi kembali mengangkat Ballon d'Or tahun ini, maka itu adalah trofi ke-9 dalam koleksinya. 9. Di saat pemain lain bangga bisa masuk nominasi, Messi akan memperlebar rekor yang mungkin tak akan pernah tersentuh manusia lain. Ini bukan hanya soal prestasi individu, ini soal warisan. Ini tentang seorang pemain yang mengubah arti sepak bola itu sendiri. Orang bilang Ballon d'Or harusnya untuk pemain muda. Mungkin, tapi bagaimana jika sang pemain tua masih jadi yang terbaik? Bagaimana jika Messi masih menginspirasi, masih menggetarkan stadion, dan masih menyentuh hati siapapun yang menontonnya bermain? Messi bukan hanya pemain, ia adalah cerita, puisi, dan seni dalam sepak bola. Ia membuat statistik terlihat indah, ia membuat keheningan stadion berubah jadi ledakan, dan ia di usianya sekarang masih menunjukkan bahwa kelas itu abadi. Dembele dan Yamal mungkin suatu saat akan naik tahta. Tapi untuk sekarang, tahta itu masih milik sang raja. Dan raja itu bernama Lionel Andres Messi. Mungkin dunia berubah, mungkin generasi baru sudah datang. Tapi Lionel Messi, ia belum pergi, ia belum selesai. Ia masih menulis cerita, dan bab berikutnya bisa jadi berjudul Ballon d'Or ke-9 ketika Messi mengalahkan segalanya termasuk waktu. Brace yourself dunia. Messi belum turun tahta. Ia hanya sedang tersenyum melihat semua lawannya berusaha mengejar sesuatu yang sudah lebih dulu ia genggam. Penghargaan sepak bola Ballon d'Or 2025 menjadi semakin menarik setelah pihak France Football selaku penyelenggara mengapungkan kembali penghargaan khusus Super Ballon d'Or. Gelar khusus ini menempatkan Lionel Messi sebagai kandidat kuat. Wacana untuk kembali memberikan penghargaan Super Ballon d'Or menyeruak setelah France Football, penyelenggara resmi penghargaan Ballon d'Or, di akun resmi media sosialnya menyampaikan kemungkinan ini. Dan Messi langsung saja menjadi salah satu kandidat yang disebut-sebut pantas mendapatkannya. Dalam unggahannya, France Football menyertakan foto-foto penghormatan kepada satu-satunya penerima penghargaan Super Ballon d'Or tahun 1989, Alfredo Di Stefano. Pesepak bola Argentina itu sejauh ini menjadi satu-satunya yang telah diberi penghargaan Super Ballon d'Or. Super Ballon d'Or sendiri bukanlah penghargaan tahunan seperti Ballon d'Or yang dianggap paling bergengsi. Penghargaan ini adalah simbol penghormatan bagi pemain terbaik dalam kurun waktu 30 tahun, dengan syarat telah memenangkan Ballon d'Or beberapa kali.
Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi bagi pemain yang telah memberikan kontribusi abadi dan luar biasa dalam dunia sepak bola. Setelah sinyal dari France Football mencuat, nama Lionel Messi langsung menjadi sorotan. Superstar asal Argentina itu memegang rekor 8 Ballon d'Or. Messi mengumpulkannya mulai dari tahun 2000, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2020, 1 dan 2023. Jumlah ini lebih banyak dari siapapun sepanjang sejarah sepak bola. Sebagian besar penghargaan Ballon d'Or tersebut diraih Lionel Messi bersama FC Barcelona. Selain itu, Messi juga diketahui telah mendapatkan berbagai gelar bergengsi mulai dari La Liga, Liga Champions, Copa America, dan Piala Dunia 2022 bersama tim nasional Argentina. Para analis dan penggemar sepak bola menyebut Messi sebagai kandidat terkuat untuk meraih Super Ballon d'Or ini jika memang akan digelar, karena tidak ada pemain lain dalam 30 tahun terakhir yang menyamai pencapaian individu maupun kolektif La Pulga. Satu-satunya pesaing serius Messi adalah Cristiano Ronaldo yang telah mengoleksi 5 Ballon d'Or dan menjadi rival abadi Messi selama hampir 2 dekade. Namun, pernyataan Ronaldo yang skeptis dan menunjukkan ketidaktertarikan terhadap Ballon d'Or dalam beberapa tahun terakhir bisa memperlemah peluangnya. Jika Super Ballon d'Or benar-benar dianugerahkan kepada Messi, itu berarti akan menjadi pengakuan resmi atas statusnya sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Terlebih di saat ini, dirinya tengah memasuki babak akhir perjalanan kariernya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up.